lagi nih sama kita di podcast Insomnia, inspirasi obrolan seputar mengenai apa saja. Dengan saya, Wulan dari Ramadan sebagai host, beserta narasumber kita. Silahkan. Ada saya Lia Indriani. Sama saya Sevi Kristianti. Halo Kak Lia dan Kak Sevi. Halo Kak Ula. Baik, gimana nih kabarnya? Dari Kak Lia dulu mungkin. Kabar aku hari ini baik, tapi sedikit capek sih karena harus bolak-balik ke kampus, ke rumah sakit, ke kampus lagi. Lagi ada apa tuh kok balik-balik ke rumah sakit? Ibu saya sakit, jadi harus nganter ke rumah sakit dulu baru kesini. Oke, pantes ya capek. Iya. Jauh banget kah emang kampus dari rumah ke kampus itu? Dari rumah ke kampus jauh Kak, 30 sampai 40 menitan. Jauh banget. Jauh, makanya itu. Semoga lekas sembuh untuk ibunya ya. Oke, baik. Gimana nih buat kabarnya dari Kak Sevi? Akhir-akhir ini kesibukannya apa gitu? Kabarku baik. Kesibukanku cuma ini sih, ke kampus sama pulangnya sekitar sore ya. Itu kerja. Sibuk banget ya. Kira-kira jauh juga gak sih sama Kak Lia? Sama kebetulan juga ya. Kebetulan kerjanya, tempat kerjanya sama. Sama kerjanya bareng. Rumahnya juga deketan. Rumahnya deketan. Bestie nggak sih bestie? Tahu ya. Oke. Kebetulan di sini kita akan mengobrolkan seputar terkait kepribadian apa ya? Kepribadian tuh ada yang katanya di istilah psikologi itu ada introvert dan extrovert ya. Kalau introvert itu kayak katanya sih susah buat ngobrol sama orang, susah buat beradaptasi. Kalau saya sih extrovert ya, bisa ngobrol sama semua orang, kayak ketemu sama teman-teman juga. Kalau Kak Lia sendiri tuh termasuk dari kepribadian yang mana? Kalau aku lebih ke ekstrovert sih, karena aku suka keramaian, suka ngobrol juga sama teman-teman, terus kayak lebih suka ke suasana yang ramai gitu. Itu kalau Kak Lia sendiri bosan nggak sih ketemu sama orang, atau malah kalau ketemu sama orang ngecas energinya sendiri? Kalau sama ketemu sama orang lebih ngecas sih, tapi ada kalanya juga capek, terus kayak di depan orang itu harus tersenyum terus, kayak ada capeknya juga. Oke, kayak kalian sendiri kan biasanya juga pendaki ya. Kalau saya lihat dari sosmednya tuh, kalau ketemu sama orang, kalau di gunung-gunung tuh gimana Kak ngobrolnya? Halo Mas. Gitu ya? Iya. Kuncinya masih jauh Kak? Masih 5 menit lagi. 5 menit lagi. Ya, karena kan juga ngobrol juga kan. Jadi seru gitu loh kalau rame-rame. Iya, itu termasuk dari kepribadian extrovert ya. Iya. Nah, kalau Kak Sevi sendiri itu termasuk dari kepribadian yang mana? Kalau aku sendiri sih extrovert ya. Aku suka keramaian juga, tapi ada kalanya capek juga kan. Nah, pas waktu capeknya itu biasanya kan orang-orang kayak kumpul bareng temennya, bisa akhirnya balik lagi gitu kan. Kalau aku nggak sih, lebih ke hutan, di rumah, rebahan gitu. Ngecas energinya dengan me time, perubahan gitu ya. Oke, kalau kalian beda ya ngecas energinya. Extrovert tapi ada tipe bedanya juga ya. Oke, nah kalau dari istilah psikologi nih, ada beberapa hal yang mungkin sulit untuk diungkapkan sama semua orang. Nah, biasanya tuh kalau psikolog kan kalau ketemu sama klien itu kayak ketemunya susah buat diajak ngobrol sama si kliennya, karena kliennya ini agak sulit terbuka sama kita. Nah, kalau menurut Kak Lia sendiri gimana sih cara bisa membuka obrolan dengan klien? Karena mungkin orang asing yang dipertemukan ya, pasti akan sulit untuk berbicara atau ngobrol bareng. Kalau di psikolog ada teknik yang bisa membantu untuk klien itu bisa bercerita kepada kita. Gitu. Oke, kalau boleh tahu itu teknik seperti apa ya? Teknik apa Kak? Tekniknya itu namanya problem free talk. Jadi kebebasan untuk berbicara gitu. Kebebasan untuk ya, berbicara. Klien diberikan waktu untuk menceritakan semua yang dia rasakan. Oke, kalau menurut kakak sendiri nih, definisi dari problem free talk ini gimana? Jadi teknik ini bisa dikatakan juga teknik kebebasan berbicara.
Jadi klien itu diberikan waktu untuk menceritakan apa yang dia rasakan, dan kita itu berfokus ke solusinya dan membangun kedekatan bersama klien. Oke, terkait membangun kedekatan, kalau dalam istilah psikologi itu kayak membangun rapport. Iya, rapport. Biasanya kalau problem free talk ini, teknik ini digunakan untuk usia berapa nih Kak? Kalau usia nggak ada batasan ya, untuk semua usia dari anak-anak sampai dewasa remaja cocok sih. Karena dari usia remaja, anak-anak pasti kan ketika bertemu dengan orang kan sulit untuk ngobrolnya, mungkin sulit untuk mengatakan apa yang dia rasakan. Jadi nggak ada batasan sih kalau problem free talk. Oke, tujuan dari problem free talk ini gimana sih? Tujuannya itu untuk membangun kepercayaan ya. Biasanya kita sebelum adanya wawancara atau observasi kan kayak nervous, gugup, takut gitu kan. Nah itu buat kita sebelum wawancara itu biar si klien ini biar tenang, nyaman, biar percaya sama kita, biar dia itu nggak kepikiran yang nggak sama kita gitu loh. Kan biasanya kayak orang ini ngapain sih, kepo banget gitu kan. Nah itu biar kita itu rasa tenang, percaya gitu sih. Oke, baik. Mungkin terkait kegunaan problem free talk ini apa ya? Di lain sisi untuk mendekatkan diri, membangun kepercayaan dengan psikolog, dengan klien, kegunaannya apa? Kegunaannya lebih kita bisa tahu kelemahan sama kekuatannya si klien tersebut. Misalnya dia itu pintar dalam memecahkan masalah, tapi ada hal-hal yang membuat dia tidak bisa memecahkan masalah tersebut. Jadi kan itu sebuah kelemahan, tapi ada kekuatannya juga. Jadi kita tahu dari apa yang diceritakan klien tersebut bisa memunculkan suatu kekuatan bagi dirinya untuk memecahkan masalah tersebut. Oke. Gitu. Mungkin terkait problem free talk ini juga bisa digunakan untuk sobat insom kepada teman-temannya, Betul, sama sahabat-sahabat atau pacar mungkin yang mungkin kurang terbuka sama kita. Jadi kita harus membangun rapport dulu sama si teman yang kita wawancara atau kita ajak ngobrol biar enak gitu ya. Terkait teknik problem free talk ini ada berapa variasi sih Kak? Jadi variasi problem free talk itu biasanya di awal sebelum melaksanakan wawancara. Kalau nggak gitu di saat kliennya ini merasa jenuh atau kayak kan kelihatan sih klien yang kayak udah bosen banget gitu kan, itu bisa kita ajak pakai problem free talk ini. Kayak kita ngobrol santai, apa sih kesibukannya kayak gitu-gitu. Oke, jadi mungkin dilakukan saat cemas tadi ya sama jenuh. Berarti kayak kita cari topik buat diajak ngobrol. Betul sekali ya, agar dia klien itu tidak jenuh terus kayak diinterogasi gitu loh, ada jedanya. Mungkin bisa diberikan contoh lebih jelasnya untuk sobat insom biar tercerahkan. Contohnya karena teknik ini digunakan di awal, kayak kita ngobrol tadi, say hi, tanya apa kabar, kalian tanya aku kabarnya bagaimana. Itu sudah masuk ke contoh problem free talk. Berarti saya sudah mempraktekkan problem free talk tadi ya. Iya. Beri tepuk tangan saya. Dan kelihatannya bagus loh, bisa mancing kita menyampaikan materi ini. Iya. Kalau saya mancing kalian, kalau yang orang di pancingan mancing ikan. Beda ya kayak. Kesimpulannya jadi kalau problem free talk ini untuk digunakan seorang klien, bukan seorang psikolog atau konselor, yang dimana untuk memancing sebuah obrolan dengan pendekatan, dengan membuat raport ya, untuk bisa melakukan sebuah wawancara di awal ataupun bisa di akhir saat bosen dan jenuh ya. Iya. Mungkin seperti itu. Apakah ada tambahan lagi dari narasumber kita? Sepertinya tidak ada. Sudah. Baik. Nah, jadi begitu ya Sobat Insom terkait problem free talk untuk perbincangan kita kali ini. Nah, mungkin ada hal-hal yang mungkin bisa kita terapkan di kemudian hari atau bahkan relate sama kita terkait apa yang kita butuhkan untuk di kemudian hari. Terima kasih kepada narasumber kita telah meluangkan waktunya untuk menyampaikan materi problem free talk ini dari Kak Lia dan Kak Sevi. Sama-sama, terima kasih juga buat
host kita hari ini. Terima kasih Kak Ulan sudah mengundang kita untuk berbagi cerita hari ini. Terima kasih juga untuk Sobat Insom yang telah menonton kita di YouTube kita. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Dan jangan lupa mendengarkan kita di Spotify Podcast Insomnia serta IGTV kita @asrep_c. Akhir kata kami pamit undur diri. See you in the next video. Bye.